warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur diucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Penulis saat berharap semoga makalah ini dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan kami berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa membaca praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kami sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusun makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari membaca demi kesempurnaan makalah ini. Adapun yang akan melakukan presentasi yaitu Ibnu Munsir. Kepadanya dipersilakan. Latar belakang iptek. Di zaman modern yang canggih seperti saat ini, kemajuan akan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sangatlah berpengaruh terhadap segala aspek dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri keberadaan iptek dan seni tidak pernah lepas dengan keberadaan manusia. Manusia sebagai subjek dari berkembangnya ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka berkembanglah pula teknologi dan seni. Peran Islam dalam perkembangan iptek pada dasarnya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Paradigma inilah yang seharusnya dimiliki umat Islam, bukan paradigma sekuler seperti yang ada sekarang. Paradigma Islam ini menyatakan bahwa akidah Islam wajib dijadikan landasan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang diangkat pada pembahasan makalah ini adalah apakah pengertian iptek dan seni dalam pandangan Islam? 2. Bagaimana pengembangan dan pelaksanaan iptek dan seni dalam kehidupan umat Islam? 3. Bagaimana penerapan iptek dan seni dalam Islam? 4. Seberapa pentingnya iptek dan seni dalam Islam? 5. Siapa saja tokoh-tokoh iptek dan seni dalam Islam? Tujuan: mengetahui tentang iptek dan seni serta perkembangan dan pelaksanaan dan penerapannya dalam Islam dan kehidupan manusia. Pengertian iptek dan seni. 1. Pengertian iptek dalam sudut pandang filsafat ilmu pengetahuan dengan ilmu sangat berbeda maknanya. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi dan firasat, sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang sudah diklasifikasi, diorganisasi, disistematisasi, dan diinterpretasi sehingga menghasilkan kebenaran objektif, sudah diuji kebenarannya dan dapat diuji ulang secara ilmiah. Secara etimologis, kata ilmu berarti kejelasan. Oleh karena itu, segala yang berbentuk dari akar katanya mempunyai ciri kejelasan. Dalam Al-Quran, ilmu digunakan dalam arti proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan, sehingga memperoleh kejelasan. Dalam kajian filsafat, setiap ilmu membatasi diri pada salah satu bidang kajian. Sebab itu, seseorang yang memperdalam ilmu tertentu disebut sebagai spesialis, sedangkan orang yang banyak tahu tetapi tidak mendalam disebut generalis. Istilah teknologi merupakan produk ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang budaya, teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan. Meskipun pada dasarnya teknologi juga memiliki karakteristik objektif dan netral. Dalam situasi tertentu, teknologi tidak netral lagi karena memiliki potensi untuk merusak dan potensi kekuasaan. Disinilah letak perbedaan ilmu pengetahuan dengan teknologi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi diartikan sebagai kemampuan teknik yang berlandaskan pengetahuan ilmu eksakta dan berdasarkan proses teknis. Teknologi juga dapat
membawa dampak positif berupa kemajuan dan kesejahteraan bagi manusia, juga sebaliknya dapat membawa dampak negatif berupa ketimpangan-ketimpangan dalam kehidupan manusia dan lingkungannya yang berakibat. 2. Pengertian seni. Pandangan Islam tentang seni. Seni merupakan ekspresi keindahan, dan keindahan menjadi salah satu sifat yang dilekatkan Allah pada penciptaan jagat raya ini. Allah mengetahui kalamnya di Al-Quran, mengajak manusia memandang seluruh jagat raya dengan segala keserasian dan keindahannya. Allah berfirman, yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat ke langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan tiada baginya sedikit pun retak-retak. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Inilah prinsip yang didoktrinkan Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terbetik sifat sombong dan seberat atom. Ada orang yang berkata, sesungguhnya seseorang senang berpakaian bagus dan bersandal bagus. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah, menyukai keindahan, sedangkan sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Integrasi imtak dan iptek berarti kita harus membongkar filsafat ilmu sekuler yang selama ini dianut. Kita harus membangun epistemologi Islami yang bersifat integralistik, yang menegaskan kesatuan ilmu dan kesatuan imtak dan iptek dilihat dari sumbernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti banyak digagas oleh tokoh-tokoh pendidikan Islam kontemporer. Selain pada aspek filsafat, orientasi, tujuan, dan epistemologi pendidikan seperti telah diuraikan di atas, integrasi imtak dan iptek itu perlu dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat. Pendidikan imtak pada akhirnya harus berbicara tentang pendidikan agama Islam di berbagai sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk mendukung integrasi pendidikan imtak dan iptek dalam sistem pendidikan nasional, maka pendidikan agama Islam di semua jenjang pendidikan tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang bersifat holistik, integralistik, dan fungsional. Integrasi ilmu dan amal, imtak dan iptek, haruslah menjadi ciri dan sekaligus nilai tambah dari pendidikan Islam. Secara pendekatan integralistik, pendidikan agama tidak boleh terpisah dan dipisahkan dari pendidikan sains dan teknologi. Pendidikan iptek tidak harus dikeluarkan dari pusat kesadaran, keagamaan, dan keislaman kita. Ini berarti belajar sains tidak berkurang dan lebih rendah nilainya dari belajar agama. Belajar sains merupakan perintah Tuhan di dalam Al-Quran, sama dan tidak berbeda dengan belajar agama itu sendiri. Penghormatan Islam yang selama ini hanya diberikan kepada ulama, harus pula diberikan kepada kaum ilmuwan dan intelektual. Secara fungsional, pendidikan agama harus berguna bagi kemaslahatan umat dan mampu menjawab tantangan dan perkembangan zaman demi kemuliaan Islam dan kaum muslim. Dalam perspektif Islam, ilmu memang tidak untuk ilmu dan pendidikan tidak untuk pendidikan semata. Pendidikan dan pengembangan ilmu dilakukan untuk kemaslahatan umat manusia yang seluas-luasnya dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dari segi metodologi, pendidikan dan pengajaran agama di semua jenjang pendidikan tersebut tidak cukup dengan metode rasional dengan mengisi otak dan kecerdasan peserta didik semata-mata, sementara jiwa dan spiritualitasnya dibiarkan kosong dan hampa. Pendidikan agama perlu dilakukan dengan memberikan penekanan pada aspek afektif melalui praktik dan pembiasaan, serta melalui pengalaman langsung dan keteladanan perilaku dan amal soleh. Dalam tradisi intelektual Islam klasik, pada saat mana Islam mencapai puncak kejayaannya, aspek pemikiran teoretik
Al-Nazhari tidak pernah dipisahkan dari aspek pengalaman praktis al-aql al-amali. Pemikiran teoritis bertugas mencari dan menemukan kebenaran, sedangkan pemikiran praktis bertugas mewujudkan kebenaran yang ditemukan itu dalam kehidupan nyata, sehingga tugas dan kerja intelektual pada hakikatnya tidak pernah terpisah dan realitas kehidupan umat dan bangsa. Penamaan kesadaran pentingnya nilai-nilai agama memberi jaminan kepada siswa akan kebahagiaan dan kesempatan dan keselamatan hidup, bukan saja selama di dunia tapi juga kelak di akhirat. Jika hal itu dilakukan, tidak menutup kemungkinan para siswa akan terhindar dari kemungkinan melakukan perilaku menyimpang yang justru akan merugikan masa depannya serta memperburuk citra kepelajarannya. Untuk itu, komponen penting yang terlibat dalam pembinaan keimanan dan ketakwaan, imtak, serta akhlak siswa di sekolah adalah guru. Kendati faktor lain ikut mempengaruhi, tapi dalam pembinaan siswa harus diakui guru faktor paling dominan. Dia ujung tombak dan garda terdepan yang memberi pengaruh kuat pada pembentukan karakter siswa. Kontribusi iptek dan seni terhadap dakwah. Kontribusi adalah kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern, membuat orang mengagumi, meniru gaya hidup peradaban orang barat dengan dibarengi sikap kritis terhadap segala dampak negatif yang diakibatkannya. Bukan hanya bidang iptek saja, tetapi dalam bidang seni juga. Dalam kontribusi iptek dan seni dalam dakwah Islam, banyak memberikan perkembangan di dalam dakwahnya. Misalnya pada zaman dahulu, ketika para ulama di Pulau Jawa menyebarkan ajaran agama Islam, mereka menyebarkan dakwahnya melalui kesenian wayang yang isinya tentang ajaran-ajaran agama Islam. Maka dengan adanya kesenian wayang ini digunakan sebagai media dakwah Islam dan daya tarik masyarakat untuk menyaksikan kesenian wayang tersebut. Pada saat ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah sangat maju, dibuktikan dengan adanya penemuan-penemuan baru yang fungsinya untuk memudahkan segala aktivitas manusia. Begitu juga kemudahan dalam berdakwah bagi para ulama. Ada banyak hal yang sudah dihasilkan oleh teknologi untuk dakwah Islam sebagai bagian dari integrasi itu sendiri. Al-Quran digital, akses hadis sahih yang bisa dilakukan di mana saja, silaturahmi yang tidak pernah putus karena sudah ada HP, jejaring sosial dan sebagainya. Bahkan media pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan game untuk memperdalam ilmu Islam itu sendiri. Contoh-contoh kontribusi iptek dan seni bagi dakwah Islam. Arsitektur masjid yang indah membuat para jamaah senang dan nyaman beribadah. Wayang sebagai media dakwah bagi Wali Songo. Perkembangan busana muslim sebagai jilbab, seperti jilbab. Media dakwah di televisi, internet, koran dan majalah. Penggunaan internet, blog dan situs islami seperti Suara Islam Muslim dan lain-lain. Al-Quran dan hadis dalam bentuk digital semoga mempermudah pencarian ayat, terjemah, tafsiran Al-Quran. Penggunaan LCD sebagai media dakwah sehingga lebih jelas dipahami. Kesimpulan, ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah proses pencapaian segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera sebagai memperoleh kejelasan. Teknologi merupakan salah satu unsur budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang objektif. Seni adalah hasil ungkapan akal budi serta ekspresi jiwa manusia dan segala prosesnya. Seni identik dengan keindahan, di mana keindahan yang hakiki identik dengan kebenaran. Apabila manusia berlaku adil dengan semua makhluk hidup di alam ini, maka disinilah letak kebenaran norma moral yang baik. Karena manusia hidup tidak hanya untuk beribadah kepada Allah. Dalam pandangan Islam, antara iman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegrasi dalam suatu sistem yang disebut dinul Islam. Pengembangan imtek yang dilepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan manfaat bagi umat manusia dan alam lain. Alam memberikan petunjuk berupa agama sebagai alat bagi manusia untuk mengarahkan potensinya kepada keimanan dan ketakwaan, bukan pada kejahatan yang selalu didorong oleh nafsu dan amarah. Karena pada dasarnya manusia mendapat amanah dari Allah sebagai khalifah untuk memelihara alam agar terjaga kelestariannya dan potensinya untuk kepentingan umat manusia. Oleh karena itu perlunya keimanan sebagai pelengkap ilmu dalam penerapan, bukan hanya menghasilkan keuntungan satu sisi saja. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi materi presentasi yang dibawakan oleh Saudara Ibnu dan Hermawan. Sekian dan terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.